Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih. Pagi baru telah tiba. Petang berganti pagi. Puji syukur, Tuhan mempersekutukan kita dalam ibadah Minggu GKI Bapos Taman Yasmin, Minggu Advent ketiga, 12 Desember 2021. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, baik sedang sakit ataupun sehat, baik sedang bersedih ataupun bersuka cita, kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita menjalani berbagai dinamika kehidupan. Tema ibadah pada minggu ini adalah spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Melalui tema ini, kiranya kita semakin memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertobatan dan sikap iman seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Marilah kita bersama bersekutu, memuliakan dan mengenali kehendak-Nya. Kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boedo Raji Hutagalung dari GPIB Jemaat Immanuel Batam, Gospel Solafide, Pulau Lingka. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 60, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hai umat manusia. Selamatmu, kan datang segera.
Jemaat terkasih, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terimalah salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33 berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Saudara dikasih oleh Tuhan, memeriksa kelemahan diri sendiri dan membenahi itu adalah sebuah sikap atau nilai spiritualitas yang terkandung dalam masa Advent. Hidup yang dibenahi senantiasa akan tampak dari perkataan dan perbuatan yang nyata. Dalam ibadah ini, marilah kita merenungkan kualitas pohon iman kita. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Di hadapan Allah Maha Tahu, kami tertunduk dan mengakui dosa-dosa kami. Kami masih sering menyombongkan diri atau keberadaan kami di hadapan orang lain, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Kami masih sering merasa diri kami yang lebih benar dan lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga kami meremehkan orang lain dan memaksakan kehendak kami. Terkadang kami cenderung mahir dalam berkata-kata, suka menasehati dan mengajar, tetapi dalam praktek hidup kami sehari-hari kami tidak menerapkan apa yang kami katakan. Dengan begitu cerdas kami menasehati, dengan begitu berwibawa kami menyampaikannya, tetapi kami kurang dalam menerapkannya. Dalam interaksi dengan sesama kami cenderung memikirkan kepentingan pribadi, dan kami kurang peka terhadap mereka yang berkekurangan. Dalam dunia kerja pun ada tindakan-tindakan kami yang kurang adil terhadap sesama dan rekan sekerja kami. Ampunilah kami atas segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat bertumbuh dengan sifat dan sikap yang lebih manis, lebih baik, dan menjadi berkat bagi sesama yang merasai buah karya hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 46 bait 1 sampai 2, besarkan nama Tuhan. Umat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 1 ayat 5 yang menyatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena di hari Minggu ini kami kembali bersekutu dan juga kami boleh beribadah, khususnya kami yang ada di rumah atau kediaman kami masing-masing. Cinta-Mu yang menggerakkan kami sehingga kami memiliki kerinduan untuk beribadah. Meskipun kami terpisah jarak, tetapi Tuhan kami disatukan di dalam Roh Kudus. Saat ini Tuhan, firman-Mu kami mohon agar itu menuntun kehidupan kami. Agar kami mengetahui apa yang harus menjadi nilai kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami. Urapilah hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan mampukanlah kami untuk menjadi tanah yang subur, di mana benih-benih firman Tuhan itu tumbuh dan akhirnya berbuah dalam kehidupan kami. Kehidupan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, Zefanya 3 ayat 14-20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem.
Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka." Firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca dari Yesaya 12 ayat kedua sampai ke-6 yang tertulis demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Bacaan kedua, Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Umat kekasih Tuhan, menyambut pembacaan Injil Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Injil Yesus Kristus akan kita baca menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18 yang mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon,
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, salam kenal bagi saudara-saudari seiman yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin. Perkenalkan, saya Pendeta Boido Rajif Hutagalung. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Batam, khususnya di pos pelayanan dan kesaksian Solafide, Pulau Lingka, sebuah pulau kecil di dekat Pulau Batam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kali pertama saya boleh melayani bersama dengan umat Tuhan secara virtual, khususnya di Taman Yasmin. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya berbagi pada saat ini. Semoga kasih persaudaraan di antara kita dapat terus terjalin, dan kita dapat terus dipersekutukan di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Yohanes Pembaptis yang sedang menyampaikan firman Allah kepada orang banyak. Yang itu kita baca dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ke 6. Yohanes sedang menyampaikan firman Allah. Firman Allah yang mengajak orang banyak untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah orang mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mereka kemudian tergerak, mereka kemudian tersadarkan, dan kemudian respons yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara, adalah meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptis mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah sebenarnya termasuk bagian dari ritualnya orang Yahudi, yaitu ritual di mana orang Israel, khususnya pada era pasca pembuangan, di mana mulai tradisi keagamaan Yudaisme namanya, itu ada yang namanya baptisan pertobatan. Maka kalau Bapak Ibu nanti melihat ya, pada Injil Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah karena mereka mengikuti sebuah tradisi pada saat itu, bahwa mereka, oh ini saya tersadarkan dan saya mau bertobat. Nah, salah satu ritualnya adalah ritual pembaptisan. Itu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Tapi menarik, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara di Lukas pasal 3 ayat 7.
Ketika di sana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang banyak yang dibaptis itu, dia katakan begini kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, Bapak Ibu, itu keras sekali Bapak Ibu Saudara ya. Itu membandingkan orang dengan hewan, itu pernyataan yang keras sekali loh. Ular beludak. Kalau kita coba memahami dari narasi yang lain, jadi selain di Lukas ada cerita yang sama, kisah yang sama di Matius pasal 3 ayat 7. Penyebab si Yohanes Pembaptis menyampaikan ular beludak kepada orang banyak, ya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau versi Matius pasal 3 ayat 7 itu adalah karena dia saat itu sedang melihat ada orang Farisi. Bapak Ibu tahu ya, orang Farisi, orang Saduki, para ahli-ahli kitab, ahli-ahli hukum itu, mereka datang di kumpulan-kumpulan orang-orang banyak itu, dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka juga ingin dibaptis. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis melihat hal itu, lalu kemudian dia menegur dengan begitu kerasnya dengan perkataan seperti itu, ular beludak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, menurut tafsiran imajinatif saya berpikir-pikir kenapa Yohanes Pembaptis kemudian menegur sedemikian kerasnya orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini dalam penafsiran imajinatif saya penasaran, kemudian saya coba mengecek apa sih ular beludak itu. Ketika saya cek ular beludak itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata nama lain dari ular sendok atau ular tedung, atau bahasa Inggrisnya barangkali kobra begitu ya. Bapak Ibu tentu paham. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada gambaran visualisasi tentang ular tedung atau ular beludak ini. Bapak Ibu Saudara, ular beludak itu atau ular tedung itu terkenalnya kenapa? Pasti karena racunnya kan. Dia racun ketika dia menggigit ya, ada racun yang dikeluarkan, atau juga dia bisa menyemburkan. Jadi memang dia terkenal karena bahaya sekali, toksik gitu ya. Sangat berbahaya karena racunnya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik juga dari kebiasaan ular ini. Ular ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, punya kebiasaan kalau ada mangsa atau di hadapannya itu ada musuh, maka ketika berhadapan itu mereka akan menaikkan kepalanya dan kemudian membesarkan otot bagian belakang kepala atau bagian leher. Jadi dari bentuk yang lurus tiba-tiba jadi kembang. Itu kebiasaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kemudian menafsirkan secara imajinatif, kenapa ya Yohanes kemudian menegur ular beludak. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau lihat dalam gambaran visualisasi yang saya siapkan, Bapak Ibu dapat memperhatikan bahwa banyak penggambaran atau ilustrasi yang menunjukkan orang Farisi sama orang Saduki itu terkenal sekali suka menonjolkan diri dengan pakaian keagamaan. Pakaian keagamaan yang sangat khas, yang beda dari orang pada umumnya. Farisi dengan khas pakaian hitamnya begitu ya, dengan kerudungnya. Saduki menggunakan pakaian yang mewah, yang berwarna, karena mereka adalah orang-orang di bait Allah gitu yang agak spesial. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka itu sering kali menonjolkan diri dengan pakaian kebesarannya. Ya, seolah-olah seperti ya katakanlah ya, pakaian mereka itu jadinya seperti seolah-olah ular kobra yang kembang itu ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu hitam kembang begitu. Jadi mungkin secara visual ketika Yohanes lihat, wah ini ular kobra sudah lewat, katanya begitu. Tapi itu mungkin secara penampilan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kebiasaan ular beludak. Kenapa dia mengembangkan belakang kepalanya? Karena dia ingin menunjukkan kepada lawan atau kepada mangsa bahwa dirinya besar, bahwa dirinya itu hebat. Padahal dia kurus kecil. Tetapi kemudian ketika ada mangsa, ketika ada musuh, apa? Dia tegakkan kepalanya, dia besarkan, dia menonjolkan dirinya supaya orang mangsanya menjadi ciut. Itu juga menjadi paralel atau analogi bagi orang Farisi, orang Saduki. Mereka ini suka sekali menonjolkan dirinya, suka sekali menunjukkan kesalehannya, suka sekali ingin menunjukkan bahwa mereka itu orang yang taat aturan, tahu ajaran, paham sekali segala hukum. Sehingga ketika orang lain datang kepada mereka, saya tahu aturan loh, saya tahu tata gereja loh, ya. Saya tahu semua ajaran-ajaran. Kamu siapa kamu gitu? Kamu anak kemarin sore. Jadi orang lain berhadapan dengan mereka ciut.
Nah, ini mirip karakternya ular beludak, Bapak Ibu Saudara. Ketika menonjolkan diri untuk menciutkan lawan, untuk meremehkan, untuk merendahkan orang lain, barangkali itu yang dapat dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ketika menegur mereka sebagai ular beludak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja menekankan tafsiran imajinatif saya mengenai ular beludak dengan orang Farisi atau Saduki, karena konteks teguran ini memang berkaitan sekali dengan sifatnya orang-orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu Saudara, kembali pada pertanyaan kenapa Yohanes begitu keras menegur ketika melihat orang Farisi dan Saduki yang mau minta dibaptis itu. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Yohanes kemudian juga bahkan bertanya, Saduki dan Farisi, siapa yang mengajarkan pada kalian kalau kalian datang dibaptis lalu kalian bisa selamat dari hukuman Tuhan? Wah, jadi Bapak Ibu Saudara itu sebuah teguran yang nadanya agak ancaman. Seolah-olah mau mengatakan, kamu meskipun dibaptis kayaknya kamu gak akan bisa kamu hidup dengan benar gitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara sebegitu pedas, sebegitu sinisnya Yohanes Pembaptis terhadap kaum Farisi dan juga Saduki? Kemungkinan Bapak Ibu Saudara penyebabnya adalah karena menurut pengamatan dari Yohanes Pembaptis, orang Farisi dan orang Saduki itu sering sekali menyatakan diri bertobat. Sering sekali menunjukkan diri keinginannya untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak pernah mereka sungguh-sungguh melakukan itu. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh mau bertobat. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 8 juga dikatakan bahwa tidak nyata pertobatan atau buah kehidupan mereka. Selain itu orang Farisi dan Saduki memang sangat sombong pada saat itu. Sangat sombong sehingga pada ayat 9 dikatakan mereka merasa diri mereka itu adalah garis keturunannya Abraham. Mereka adalah umat yang terjanji, umat yang berhak atas janji Tuhan. Jadi barangkali Bapak Ibu Saudara, keistimewaan itu membuat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki merasa tidak perlulah pengakuan dosa. Toh kita ini adalah orang terpilih, pasti kita disayang oleh Tuhan. Jadi kemudian mereka juga merasa orang-orang yang non-Yahudi sebagai orang-orang yang kelas 2. Kesombongan ini kemudian yang dilihat dan dikritik oleh yang namanya Yohanes Pembaptis itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Yohanes Pembaptis kemudian menegur supaya mereka bertobat dan dengan sungguh-sungguh mereka itu tampakkan dulu perubahan nyata. Jangan hanya sekedar penampilan saja, pakaian saja, ritual saja, tapi ternyata perbuatannya tidak tampak. Sebab pertobatan itu harus terwujud secara nyata. Dan diberikan analogi di situ bahwa yang tidak berbuah adalah seperti pohon yang kemudian karena tidak berbuah ditebang, kata ayat yang ke-11. Nah, versi Lukas ini Bapak Ibu Saudara menonjolkan sekali tentang keselarasan antara hati yang bertobat dengan perbuatan yang bertobat. Menonjol sekali. Kenapa? Karena narasi dari Injil Lukas ini setelah menyampaikan teguran kepada orang Farisi dan orang Saduki, tapi juga dia melengkapinya dengan contoh praktis. Apa yang dapat dilakukan? Contoh praktis apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan yang bertobat? Contohnya seperti apa? Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa contohnya adalah kalau kita punya sesama yang kekurangan, maka kita hendaknya berbagi dengan mereka. Kalau kita punya 2 baju, bagilah 1. Kalau kita punya makanan yang berlebih, share makanan itu dengan yang kekurangan. Contoh konkret, bukan hanya bertobat hati, tapi bertobat perbuatan. Berikutnya diberikan contoh juga, para pemungut cukai digambarkan datang begitu ya. Datang kemudian, kami mau bertobat, apa yang dapat kami lakukan? Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu ketika memungut cukai, mengambil pajak begitu, ya ambil sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jangan mengambil lebih daripada itu. Jangan korupsi. Jangan memeras orang lain. Konkret. Jadi ternyata di dunia pekerjaan itu kita harus bertobat begitu kurang lebih. Lalu kemudian para prajurit juga datang Bapak Ibu Saudara. Digambarkan. Ada prajurit datang dan kemudian bertanya juga, kami harus bagaimana untuk bertobat? Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, ya kamu jangan melakukan pemerasan. Kamu jangan mencuri dari orang-orang kecil mentang-mentang kamu prajurit. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan kepada prajurit, cukupkan dirimu dengan gajimu. Sederhana, sesuai dengan kebutuhan.
Itu yang dikatakan pada ayat 14. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan dalam perenungan saya bahwa orang yang bertobat menurut si Yohanes Pembaptis adalah jangan hanya penampilan saja, formalitas saja, kelihatannya bertobat. Pertobatan penampilan itu kulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian yang diinginkan adalah pertobatan itu harus nyata dalam perbuatan, yang melakukan kasih, berbagi tadi itu, yang juga sifatnya adil, jangan memeras orang, jangan mencuri. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi pertobatan yang nyata harus ditegaskan dalam sifat dan sikap, tindakan. Dalam hidup diminta pertobatan itu adalah hidup yang manusiawi. Perwujudan pertobatan itu kemudian tampak dalam relasi sehari-hari dengan tetangga. Pertobatan itu ditampakkan dalam hal kemasyarakatan. Pertobatan itu ditampakkan dalam dunia kerja. Jadi nggak berpikir pertobatan yang harus melayani di gereja, harus menjadi hamba Tuhan. Bukan. Pertobatan paling nyata itu di sekitar kita, di dunia kerja kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita cukup belajar banyak dari apa yang disampaikan. Khususnya kita di masa Advent Bapak Ibu Saudara, ada nilai spiritual yang dihayati secara khusus di dalam masa-masa Advent. Pada minggu Advent ketiga ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu nilai yang ditekankan pada saat ini adalah introspeksi diri. Menyelidiki kelemahan-kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran. Menyadari itu, mengakui itu, dan kemudian kita bertobat. Memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan itu adalah bagian dari spiritualitas penghayatan masa Advent. Kenapa? Seperti kita, Advent kan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kira di masa Advent ini sudah mulai mau persiapan kan? Atau sudah bahkan mempersiapkan, sudah mulai mempersiapkan kue-kue Natal ya, sudah mulai mengecat rumah barangkali, sudah mulai mendirikan pohon Natal menghiasi, memperbaiki bagian-bagian tertentu dari perumahan, bersih-bersih. Ketika kita mau menyambut sesuatu, kita prepare, kita perbaiki yang rusak, kita perindah yang jelek. Ketika kita menyambut tokoh penting atau tamu penting, maka kita kemudian juga prepare, kita perbaiki apa yang rusak, supaya apa yang indah kita, yang kurang baik kita perindah, supaya ketika mereka datang, ketika dia masuk ke rumah kita, ada kenyamanan, ada sukacita, ada rasa damai. Itu spiritualitas penantian. Kalau kita menanti tamu, kita nggak ngapa-ngapain, kita biarkan rumah kayak kapal pecah begitu, ya datang sih datang bertamu, tapi rasa kurang nyaman. Nah orang yang menanti dengan baik itu adalah orang yang menanti dengan mencari apa yang kurang ya, apa yang perlu saya perbaiki ya, apa yang perlu saya perindah ya. Itu spiritualitas Advent. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini melalui Yohanes Pembaptis kita diingatkan kita sedang mau menyambut kedatangan Tuhan. Yang terdekat perayaan Natal. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan kembali. Yang kita nggak tahu kapan waktunya. Spiritualitas Advent mengajak kita untuk bertobat, perbaiki lubang-lubang dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk sambil kamu menunggu, siapkan, perindah dirimu, ready-lah untuk nanti menyambut Dia, supaya Tuhan menemuimu dengan keindahanmu, kesiapanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di minggu ketiga Advent ini kita diajak untuk menyelidiki diri kita. Apakah jangan-jangan ada dosa-dosa Farisi dan Saduki yang juga kita hidupi Bapak Ibu Saudara dalam keseharian? Apa itu? Kesombongan rohani, kemunafikan, di mana penampilan baik, bagus, tapi ternyata perbuatannya tidak mengamalkan apa yang ditampilkan, apa yang diajarkan. Apakah kita seperti itu? Kita akui di hadapan Tuhan. Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan kalau saya selama ini sombong rohani. Kalau saya ternyata selama ini adalah orang yang munafik, tidak selaras perkataan, pengajaran, nasihat dengan apa yang saya terapkan. Atau mungkin kita memeriksa diri kita. Jangan-jangan kita mungkin egois untuk berbagi dengan sesama. Kita punya cukup sebenarnya, bahkan kita punya lebih, tapi kita selalu merasa kurang sehingga kita enggan untuk berbagi. Kurang peka terhadap orang-orang di sekitar kita, di rumah tangga sekitar,
di lingkungan kita, atau bahkan mungkin saudara kita sendiri kekurangan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kita kurang peduli. Jikalau itu terjadi, maka kita mengoreksi diri kita untuk lebih perhatian lagi pada kepentingan orang lain. Atau juga mungkin kita punya dosa menyangkut ketidakadilan seperti pemungut cukai dan para prajurit itu. Mungkin di dunia pekerjaan kita ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak adil, yang tidak fair terhadap rekan sekerja. Atau kita terlalu otoriter, membuat hal-hal yang tidak baik, curang terhadap pekerjaan, menjegal teman sekerja. Dan ini juga yang diajak, perbaiki diri, benahi diri. Kenapa? Karena dosa-dosa membuat kita menjadi tidak siap untuk menyambut Sang Putra Natal di kehidupan kita. Kalau kita tidak memperbaiki diri, maka kita hanya merayakan upacara Natal tahun ke tahun tanpa ada perubahan, tanpa ada makna yang baru dalam kehidupan kita. Kita tetap akan menjadi yang begitu-begitu saja. Karena itu kita diajak mempersiapkan Natal ini dengan memperbaiki diri. Tadi Bapak Ibu Saudara di awal saya cerita tentang membahas sedikit tafsiran saya tentang ular, ya, ular beludak sebagai simbol sifat orang yang buruk, munafik dan jahat. Saya ingin menutup renungan ini juga dengan kisah lain tentang ular. Bapak Ibu Saudara, di suatu musim kemarau ada serumpun semak yang karena teriknya matahari dan begitu keringnya situasi, lalu kemudian terbakar semak itu dan kemudian ada ular di situ. Ular itu terkepung kebakaran rumpun dari semak-semak itu, dan badannya sudah mulai terkena api. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia menggeliat tapi tidak bisa melarikan diri karena dikelilingi oleh api. Lalu kemudian ada seorang perempuan melihat, ada ular terjebak di semak api. Hatinya tergerak Bapak Ibu Saudara. Hatinya tergerak, lalu kemudian dia berusaha untuk memadamkan api di sekitar itu, untuk menolong ular itu. Ya, entah bagaimana kemudian dia mengambil kain begitu agak tebal, lalu yang dia kebas-kebaskan supaya dia bisa lewat, lalu kemudian dia pukulkan sedikit ke ular itu, kemudian dia angkat supaya jangan terjebak di api itu, karena nggak mungkin dia memadamkan semua api itu. Dia angkat ular itu Bapak Ibu Saudara, tapi ular itu kemudian menggigit tangannya, cerat, wah sakit, terlepas, karena sakit sekali, terlepas ular itu, terlepas ular itu kembali merayap, masuk lagi ke semak-semak yang terbakar itu, terbakar lagi, terulang lagi terbakar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi perempuan itu barangkali, ini betul-betul tidak tahu diuntung, sudah ditolong malah menggigit. Tapi dia Bapak Ibu Saudara, perempuan ini kemudian berpikir terus, gimana ini caranya supaya bisa menolong ular ini. Lalu kemudian dia lihat ada sebuah gala, ada sebuah tiang dari logam begitu, lalu kemudian dia ambil, dia bengkokkan sedikit ujungnya, kemudian dia arahkan ke ular itu, dia tarik, dia angkat, kemudian ular itu dijauhkannya ke tempat yang lain yang lebih aman. Sehingga ular itu dalam kondisi terluka tapi dia pergi ular itu. Lalu kemudian ada seorang bapak melihat fenomena itu, melihat peristiwa itu. Bapak ini tanya, kenapa ibu mau melakukan itu? Bukankah itu berbahaya? Lagi pula ular itu sudah menggigit ibu. Berbahaya sekali buat keselamatan ibu. Lalu kemudian perempuan itu Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, meresponi seperti ini. Dia bilang seperti ini, memang sifat ular adalah menggigit, tapi sifatnya tidak akan mengubah sifat saya yang suka menolong. Perhatikan Bapak Ibu Saudara perkataannya, memang sifat ular suka menggigit, tapi meskipun dia sifatnya menggigit, dia tidak akan mengubah sifat saya yang suka menolong. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata sifat baik sang perempuan itu tidak berubah meskipun ular itu menjahatinya. Kebaikannya tidak kemudian menjadi luntur karena kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar agar jangan sampai kita menjadi manusia bersifat ular beludak. Teruslah menjadi orang yang memiliki hati yang baik. Teruslah menjadi orang yang bertindak secara manusiawi. Jangan karena kejahatan dunia, karena kejahatan orang-orang, lalu kemudian sifat baik kita berubah. Kita kembali ke hidup yang lama dan kita menjadi ular beludak. Tetapi kita terus hidup menjadi orang yang terus bertobat, memiliki hati yang baik, bertindak secara manusiawi kepada siapapun. Amin. Saat hening untuk kita semua.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita saat ini menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami bersama baca dan renungkan. Kami mohon Tuhan tuntun kami agar kami boleh mengalami hidup yang selalu menyadari diri kami harus selalu diperbaiki dan dibenahi. Tolong kami Tuhan untuk selalu mau bertobat dan mau hidup untuk menjadi orang-orang yang baik hati di dalam perilaku dan perbuatan yang nyata. Tuhan, kami berdoa dalam doa syafaat ini, berkati pemerintah pusat, di mana kami bersama-sama ada di tengah-tengah negara kami tercinta Indonesia, dan juga pemerintah daerah di mana kami tinggal. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, berikan roh kebenaran dalam perjalanan pemerintahan yang mereka lakukan. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menegakkan keadilan, dan juga Tuhan memberikan integritas yang baik pada para pemerintah kami. Dan bimbing mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Tuhan, kami berdoa, berilah kesejahteraan dalam kehidupan bangsa-Mu Indonesia. Bagi bangsa kami ini Bapa, ada berbagai tempat yang masih bergumul dengan kemiskinan. Tuhan tuntunlah agar daerah-daerah tersebut mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan melalui anak-anak Tuhan, melalui pemerintahan yang baik, melalui banyak orang yang penuh kasih, sehingga mereka boleh keluar dari masalah kemiskinan. Begitu juga Tuhan di daerah-daerah lain yang mengalami bencana-bencana. Tuhan menolong mereka, meringankan Tuhan beban yang mereka alami, dan orang-orang yang terkasih dan juga dapat menolong mereka, meringankan beban-beban mereka. Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan juga menopang agar negara kami ini menjadi negara yang adil dan juga menjadi negara yang rukun, dijauhkan dari segala bentuk radikalisme dan intoleransi. Tetapi kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa boleh terwujud di tengah-tengah negara kami. Kami berdoa untuk kehidupan masyarakat khususnya di tengah-tengah situasi pandemi. Tuhan tuntun agar kami bersama-sama dapat keluar dari persoalan pandemi ini. Kami juga berdoa kiranya Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga, bahkan juga Tuhan tidak mengalami gelombang-gelombang pandemi lainnya. Tuhan menuntun bangsa ini supaya kami semua Bapa bertahan dan menang menghadapi masa pandemi ini. Segala bentuk penanganan kasus yang terjadi, Tuhan beri hikmat bagi pemerintah untuk menanganinya. Beri ketaatan bagi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan juga program vaksinasi agar dapat terus berjalan, semuanya merata dan Indonesia pun menjadi lebih kuat, lebih kebal, dan juga bahkan kami semua akan menjadi negara yang bebas dari pandemi. Tuhan, kami juga berdoa bersama khususnya untuk gereja Kristen Indonesia dan juga gereja-gereja lainnya di Indonesia, agar kami semua Tuhan hadir sebagai gereja yang peduli kepada masyarakat, kepada negara kami ini. Keberadaan kami mampu juga mewarnai keberadaan kebinekaan di tengah-tengah bangsa ini. Keberadaan gereja-gerejamu menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi pendukung terciptanya damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, tuntunlah gereja-gerejamu
Dan juga agar gereja-gerejamu di Indonesia memiliki kesehatian, agar apapun sinodenya, denominasinya, kami merasakan sepenanggungan terhadap saudara-saudara kami umat Kristen di bangsa ini khususnya, di dalam pergumulan mereka sebagai gereja. Tuhan, satukanlah kami sebagai gerejamu. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat Bapos Taman Yasmin dan juga para simpatisan. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga dengan kerukunan, dengan damai sejahtera, dengan cinta kasih. Diberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap rumah tangga, setiap keluarga. Anak-anak kami diberkati dengan hikmat daripadamu Tuhan, bertumbuh dengan kecerdasan serta takut akan Tuhan. Dan rumah tangga yang sedang mengalami konflik, mengalami masalah, mereka mampu mengatasinya dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Tolonglah Tuhan setiap keluarga di jemaat dan juga simpatisan kami. Para lansia, kami berdoa untuk mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, berikan semangat bagi mereka Bapa, sehingga di masa tua pun mereka terus mencintai Tuhan, mencintai gereja, dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami juga boleh terus mendukung dan menopang mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan atau sakit. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pemulihan bagi mereka. Jamahlah dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu. Saudara-saudara kami menjadi sembuh, kami menjadi kuat, kami boleh semakin sehat. Bapa yang baik, kami berdoa juga agar kiranya kami bersama-sama khususnya GKI Taman Yasmin mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, kesempatan untuk kembali mendapatkan hak kami sebagai masyarakat untuk bisa beribadah kembali. Tuhan, tegakkanlah keadilan-Mu Tuhan. Kami berharap kepadamu, kami memohon kepadamu. Tuhan, tuntunlah agar masyarakat kami pun menjadi masyarakat yang toleran, menjadi masyarakat yang respek pada agama lain, pada hak-hak kebebasan warga negara. Tuhan, tuntunlah agar juga boleh keadilan secara hukum dapat terjadi. Tuhan, di tengah-tengah masa pengharapan yang begitu panjang ini Bapa, kami tidak mau menyerah untuk berharap kepadamu. Kami percaya indah pada waktu-Mu Tuhan, kami boleh kembali beribadah di tempat yang semestinya. Tuhan, kami berdoa meskipun di tengah-tengah pergumulan berjemaat, kami pun berdoa agar kiranya program-program pelayanan kami dapat kami kerjakan bersama-sama. Tuhan, tuntun agar kami terus dapat mengupayakan yang terbaik di dalam pelayanan dan juga dapat mewujudkan program-program yang sungguh-sungguh relevan bagi umat Tuhan di GKI Taman Yasmin. Tuhan, beri kesehatan bagi seluruh pengurus gereja. Tuhan, berikan semangat, Tuhan cukupkan operasional yang diperlukan, dan biarlah Tuhan seluruhnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita semua akan membawa persembahan kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya secara nyata. Nats persembahan yang kita gumuli pada hari ini, kita akan mendengarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening GKI Yasmin yang dengan nomor rekening yang seperti yang tercantum pada layar. Atau Bapak Ibu dapat menyimpan, mengumpulkan untuk nanti dapat diserahkan ke bendahara. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari PKJ nomor 150 bait pertama, ketiga, dan keempat. Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Engkau yang selalu menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Pada ibadah pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kami untuk menyampaikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan, terimalah dan sucikanlah persembahan syukur kami ini agar berguna di dalam pelayanan kami untuk perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebagai lagu penutup atau lagu pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 466 bait pertama sampai dengan keempat, 466A bait pertama sampai dengan keempat. Ya Tuhan, isi hidupku, dan seterusnya. Citramu nyata,
aku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.